Namaku Raisa, seorang janda berusia 42 tahun. Sudah 3 tahun aku hidup di atas kursi roda ini. Teman setiaku sekaligus pengingat bahwa takdir bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Suamiku Dimas meninggal dalam kecelakaan mobil yang sama yang membuat tulang punggungku patah. Aku selamat, tapi tidak utuh lagi. Tubuhku lumpuh dari pinggang ke bawah, sementara sebagian jiwaku ikut terkubur bersama Dimas di pemakaman kecil di belakang bukit rumah kami. Aku masih ingat detik-detik setelah sadar dari koma. Dunia seperti berhenti berputar. Tanganku lemas, hatiku hampa. Dokter bilang aku beruntung masih hidup. Tapi bagaimana bisa disebut beruntung jika hidup tanpa bisa berjalan dan tanpa seseorang? Ya, sejak saat itu aku menutup diri dari dunia. Rumah besar peninggalan suamiku kini hanya berisi kesunyian dan bayang-bayang masa lalu. Awalnya aku dirawat oleh Arman, sopir dan pembantu yang sudah lama bekerja padaku. Aku mempercayainya sepenuhnya. Terlalu mempercayai. Mungkin ia mengurus segalanya dari urusan rumah sampai rekening perusahaan yang dulu kami kelola. Tapi seperti luka yang disembunyikan di balik senyum, keburukannya perlahan terungkap. Uang hasil usaha Dimas perlahan hilang, tabungan berkurang tanpa jejak, dan saat kutemukan bukti di laci meja kerjanya, aku seolah mati untuk kedua kalinya. Orang yang kujadikan tangan kanan justru menikamku dari belakang. Aku memecat Arman dengan segala kemarahan yang tersisa. Rumah ini kembali sepi. Hanya suara roda kursiku yang bergesekan dengan lantai marmer. Tak ada yang menemaniku makan, tak ada yang mendorongku ke taman pagi hari. Kadang aku menatap foto Dimas di dinding dan bertanya lirih, kenapa bukan aku saja yang pergi waktu itu? Tapi tentu saja tak pernah ada jawaban. Beberapa minggu kemudian, seorang pemuda datang melamar pekerjaan. Namanya Raka, usia sekitar 25 tahun. Wajahnya jujur, senyumnya hangat seperti sinar matahari setelah hujan. Ia bilang berasal dari desa kecil di lereng Hunung, datang ke kota untuk mencari pekerjaan apa saja yang halal. Awalnya aku hanya mengangguk tanpa menatapnya lama. Aku sudah terlalu sering kecewa, terlalu sering dikhianati. Tapi entah mengapa ada sesuatu dalam tatapan matanya yang tenang, seakan ia datang bukan untuk mencari gaji, melainkan untuk menenangkan jiwa seseorang yang telah lama hilang arah. Hari-hari pertama aku tak banyak bicara dengannya. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci, bahkan mendorong kursiku tanpa banyak bertanya. Sementara aku tetap dalam duniaku sendiri, dingin, kaku, penuh jarak. Aku pikir ini hanya urusan majikan dan pembantu, tidak lebih. Namun aku belum tahu bahwa kehadirannya perlahan akan mengguncang tembok kesepianku yang selama ini kukira tak akan pernah runtuh. Sejak Raka bekerja di rumahku, suasana sedikit berubah. Bukan karena aku mengizinkannya, tapi karena caranya bekerja seperti membawa nafas baru ke tempat ini. Ia selalu bersiul palan saat mengepel lantai, menaruh bunga segar di vas tanpa ku minta, dan tak lupa menyapa dengan senyum setiap kali bertemu denganku. Awalnya aku pura-pura tak peduli, namun di dalam hati aku tahu, senyum itu mulai menembus tembok kesendirianku yang telah lama beku. Suatu sore, aku duduk di teras menghadap taman yang dulu ditata Dimas. Hujan baru saja berhenti, udara masih lembab dan aroma tanar basah mengingatkanku pada masa-masa saat Dimas menuntun tanganku berjalan di antara bunga mawar. Tanpa terasa, air mata menetes di pipiku. Sudah lama aku tidak menangis di depan siapapun. Raka datang membawa ember dan kain pel, lalu berhenti saat melihatku terisak pelan. "Ibu, maaf saya ganggu." Suaranya lembut tapi penuh khawatir. Aku menggeleng tapi justru tangisku semakin deras. Aku merasa malu tapi tak bisa menghentikannya. Raka meletakkan kain pelnya lalu jongkok di depanku. "Kalau ibu mau, saya bisa dengar tanpa komentar," katanya pelan. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku sesak. Aku hanya menjawab lirih, "Aku rindu suamiku." Ia terdiam, lalu tersenyum dengan empati yang tulus. "Kalau begitu biarkan saya temani ibu rindu, tapi jangan lama-lama, nanti suaminya cemburu kalau ibu terus menangis." Seketika aku menatapnya setengah ingin marah, tapi justru terlepas tawa kecil di antara air mataku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali tertawa karena seseorang, tapi sore itu rasanya seperti ada cahaya kecil menembus kabut hidupku. Raka pun ikut tertawa dengan mata yang menatapku penuh kehangatan, bukan rasa kasihan. Dan di saat itulah, aku sadar senyumnya bukan sekedar ramah,
tapi juga menyembuhkan. Hari-hari berikutnya aku mulai menantikan suara langkahnya di lorong rumah. Aku mulai memperhatikan caranya menyiapkan teh di pagi hari, atau bagaimana ia selalu menyelipkan candaan kecil setiap kali mendorong kursiku. Kalau ibu bosan, kita ganti taman ini jadi kolam ikan saja, biar saya bisa berenang tiap hari, katanya suatu kali sambil tertawa. Aku hanya menggeleng dan menatapnya diam-diam, mencoba menahan senyum yang tak lagi bisa kusembunyikan. Entah sejak kapan aku mulai menantikan kehadirannya seperti menunggu matahari setelah malam panjang. Aku mulai memikirkan hal-hal konyol, seperti bagaimana jika ia tersenyum pada wanita lain. Mengapa aku merasa sedikit sesak memikirkannya? Aku tak mau mengakuinya, tapi benih kecil itu sudah tumbuh dalam diam dan mungkin aku sedang jatuh cinta lagi. Pagi itu, matahari terasa hangat. Tak terlalu terik dan angin semilir menembus jendela besar ruang tamuku. Aku duduk di kursi roda, menikmati secangkir teh melati buatan Raka. Dari balik kaca, aku melihatnya sedang menyapu halaman. Gerakannya ringan seperti seseorang yang bekerja bukan karena diperintah, melainkan karena hati yang tulus. Aku tersenyum samar, sesuatu yang dulu rasanya sulit sekali kulakukan. Beberapa menit kemudian, kudengar suara ribut di luar pagar. Aku menyuruh Raka untuk mengecek, tapi ternyata ia sudah lebih dulu menghampiri sumber suara. Dari dalam rumah, aku mengamati seorang pemulung tua tampak meminta sesuatu, entah makanan atau uang. Aku perhatikan Raka merogoh saku celananya dan menyerahkan selembar uang dengan senyum yang begitu tulus. Bahkan sempat menepuk bahu lelaki tua itu sebelum melanjutkan pekerjaannya. Aku terdiam lama, tanpa sadar menggenggam cangkirku terlalu kuat. Ada sesuatu di dalam dadaku yang bergerak pelan, seperti aliran hangat yang menembus dinginnya waktu. Aku pernah hidup bersama lelaki berhati besar, Dimas, dan kini aku menyaksikan kehangatan itu lagi di tubuh seorang pemuda sederhana yang bahkan bukan siapa-siapa. Saat Raka kembali ke teras, aku berpura-pura sibuk dengan bukuku, namun ia justru tersenyum lebar, seolah tahu aku memperhatikannya. "Ibu lihat ya," katanya ringan. Aku mengangkat wajah sedikit tersipu. "Aku hanya kebetulan," jawabku canggung. Ia tertawa kecil. "Gak apa-apa, Bu. Kadang berbagi bikin hati lebih lega daripada makan enak." Setelah itu aku tak bisa lagi berpura-pura acuh. Setiap kali Raka lewat, mataku otomatis mengikutinya. Aku bahkan kadang mencari alasan agar ia lebih sering berada di dekatku, menyuruhnya mengganti pot bunga yang tak perlu diganti, atau meminta tolong mengambilkan selimut yang sebenarnya masih di pangkuanku. Lucunya, ia tak pernah protes. Ia selalu menuruti dengan senyum sabar, seolah mengerti maksud tersembunyiku tanpa perlu diucapkan. Malamnya, saat aku berdiam di kamar, bayangan Raka seperti tak mau pergi dari pikiranku. Aku mengingat senyumnya, tawanya, dan tatapan matanya yang hangat itu. Dulu aku berpikir cinta sudah mati bersamaan dengan suamiku. Tapi kini aku mulai merasakan sesuatu yang lama tak pernah kurasakan. Rindu. Rindu yang sederhana tapi dalam, seperti rindu akan cahaya pagi setelah lama terperangkap di malam yang dingin. Aku tahu ini bukan sekedar rasa iba, ini sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih indah. Sesuatu yang mulai menyalakan kembali hidupku. Malam itu, hujan turun deras sekali, seperti ingin menenggelamkan seluruh kesedihan dunia. Petir sesekali menyambar, membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku duduk di ruang tamu dengan selimut di pangkuan, menatap lampu gantung yang bergoyang pelan di terpa angin. Raka baru saja membereskan dapur setelah makan malam, dan aku bisa mendengar suaranya bersenandung kecil dari arah belakang rumah. Lalu tiba-tiba listrik padam, semuanya gelap, suara hujan terasa makin mencekam, dan di tengah kegelapan itu, roda kursiku sedikit tersangkut karpet. Aku panik, mencoba meraih meja, tapi tanganku kehilangan keseimbangan dan tubuhku jatuh dari kursi. Aku menjerit pelan, hanya beberapa detik, tapi rasanya lama sekali sebelum ku dengar langkah cepat mendekat. "Bu Raisah, astaga!" Raka langsung berlutut di sampingku. Suaranya penuh panik dan khawatir. Dalam gelap, aku bisa merasakan tangannya yang hangat menyentuh bahuku, mencoba menegakkan tubuhku perlahan. "Saya bantu ya." Pelan-pelan ia memapahku kembali ke kursi roda, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu jatuh di wajahnya. Basah, gugup tapi tulus. Saat ia membetulkan posisiku, rokku sempat tersingkap sedikit karena gerakanku sendiri. Aku menyadari hal itu, namun terlalu lelah untuk menegur.
Raka cepat memalingkan wajah, lalu dengan kikuk menutupinya kembali. Aku menatapnya dalam diam. Ada sesuatu di matanya. Bukan nafsu, tapi rasa hormat yang begitu dalam. Dan justru itulah yang membuat dadaku bergetar. Setelah memastikan aku baik-baik saja, Raka menuntunku ke kamar tidur. "Ibu, istirahat saja, saya jagain di sini," katanya. Aku hanya mengangguk setengah terharu. Ketika ia hendak pergi, aku menahannya. Suaraku nyaris seperti bisikan. "Raka, jangan pergi dulu. Aku takut sendirian." Ia tampak terkejut, tapi kemudian menarik kursi kecil dan duduk di dekat ranjangku. Suara hujan di luar membuat suasana semakin sunyi dan hangat sekaligus. Aku berbaring memandangi siluetnya di bawah cahaya senter. Ia tampak tenang menunduk, seolah menjaga sesuatu yang berharga. "Terima kasih, Raka." Pelan. "Kalau kamu nggak datang tadi, mungkin aku sudah jatuh lebih parah." Ia tersenyum samar. "Tugas saya memang jaga ibu, tapi jujur, saya nggak mau lihat ibu kesakitan. Rasanya nggak tega." Entah kenapa, kata-katanya menembus ke dalam dada. Ada kehangatan di sana, campuran antara rasa aman dan sesuatu yang lebih lembut lagi, sesuatu yang mulai tumbuh tanpa bisa kutahan. Dan malam itu, di tengah gelap dan hujan, aku menyadari satu hal. Mungkin aku tak lagi sendiri. Keesokan paginya, udara masih lembab sisa hujan semalam. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Mungkin karena semalam aku sulit memejamkan mata. Bukan karena ketakutan, aku bangun karena sesuatu yang baru sudah tercipta, yang menyalakan kembali hidupku dan membuat hatiku berdebar dengan cara yang baru. Tapi di balik senyumnya, aku menangkap sesuatu kehangatan yang tak bisa kuabaikan. Namun semakin lama, suasana kala itu semakin hangat. Yang awalnya hanya mengurut lama, kami semakin berpegangan erat. Kami tak kuasa menahan bibir kami yang semakin dekat, hingga akhirnya dia memakan kueku yang meski katanya agak bau, tapi enak. Sungguh berdosa sekali diriku. Malam itu aku duduk di kamar sambil menatap foto almarhum suamiku. "Aku lemah ya," gumam lirih. Aku merasa bersalah. Merasa berkhianat pada kenangan yang dulu kubangun bersama lelaki yang kini hanya tersisa dalam bingkai kayu. Tapi di sisi lain, aku tak bisa membohongi diri bahwa kehadiran Denny membuat hidupku kembali berwarna. Mungkin karena selama bertahun-tahun aku hanya hidup dalam rutinitas tanpa suara, tanpa seseorang yang benar-benar memperhatikan. Denny datang dan mengisi ruang kosong itu, ruang yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Risa semakin sibuk dan kini ia jarang sekali berbicara dengan kami, selain sekadar salam. Kadang aku melihat Denny berusaha tersenyum di depannya, tapi matanya tampak lelah. Aku ingin bicara dengan anakku, tapi setiap kali mencoba, suaraku tercekak. Aku takut membuka luka yang lebih dalam, maka aku hanya bisa menenangkan Denny dengan kehadiranku, dengan teh hangat, dengan kata-kata kecil yang berusaha menenangkan hatinya yang mungkin sama rapuhnya denganku. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamarku hanya untuk berkata, "Ibu sudah tidur. Saya cuma mau bilang makasih udah selalu ada." Kata-kata itu membuat mataku basah. Aku hanya menjawab dari balik pintu, "Iya, Den. Ibu juga berterima kasih kamu sudah begitu baik." Aku tahu, batas itu sudah di depan mata, tapi kami sama-sama berdiri terlalu dekat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku sadar bahwa cinta kadang tidak datang dengan cara yang benar. Ia muncul di antara retakan sepi, tumbuh di ruang yang seharusnya steril dari rasa. Aku ingin melupakannya, tapi setiap kali mencoba, justru makin aku mengingatnya. Setelah malam itu, aku mulai berusaha menjaga jarak. Aku tidak ingin salah langkah. Aku tahu, perasaan ini bukan hal yang boleh tumbuh. Setiap kali Denny berusaha mendekat, aku mencari-cari alasan untuk menghindar. Kalau ia duduk di ruang tamu, aku pura-pura sibuk di dapur. Kalau ia menawarkan bantuan, aku menolak dengan halus. Tapi semua itu tak benar-benar membuatku jauh, hanya membuat rinduku tumbuh diam-diam. Menyakitkan, tapi tak bisa hentikan. Denny tampak menyadari perubahan sikapku. Ia tidak banyak bertanya, hanya mulai lebih hati-hati dalam bersikap. Namun justru karena itu, aku semakin merasa bersalah. Ia terlalu sopan, terlalu baik, terlalu tulus. Seolah tahu aku sedang berjuang melawan sesuatu yang bahkan tak sanggup kuucapkan.
Kadang ketika aku sedang menjemur pakaian, aku merasakan tatapannya dari jauh, lembut. Bukan tatapan lelaki muda kepada perempuan tua, tapi tatapan seseorang yang memahami sepi orang lain. Suatu malam, hujan turun deras. Risa belum juga pulang. Aku duduk di ruang tamu menatap air hujan yang menetes di jendela. Tiba-tiba lampu mati, dan rumah seketika gelap. Aku sedikit panik, tapi Denny muncul dengan senter di tangannya. "Ibu gak apa-apa?" tanyanya sambil mendekat. Aku menggeleng, tapi tubuhku gemetar karena udara dingin. Ia duduk di sampingku lalu menyalakan lilin di meja. Dalam cahaya remang itu, aku melihat wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. "Kenapa ibu selalu kelihatan sedih belakangan ini?" tanyanya pelan. Aku terdiam. Bibirku kaku, pikiranku berputar cepat mencari jawaban aman. "Enggak, Den, cuma lagi kangen rumah lama," ucapku. Akhirnya Denny menatapku lama. "Kalau ibu mau, kapan-kapan saya antar ke sana, biar ibu bisa lihat lagi tempat yang ibu rindukan." Aku hampir menitikkan air mata. Ia selalu tahu cara berbicara yang membuatku tersentuh. "Terima kasih, Den, kamu terlalu baik." Ia hanya tersenyum kecil, lalu tanpa sadar, tangannya menyentuh punggung tanganku. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar keras. Aku tidak menarik tanganku, dan kami hanya duduk diam dalam cahaya lilin, mendengarkan suara hujan yang jatuh di atap, seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi kami ruang bernapas dalam diam. Setelah beberapa menit, aku berdiri, mencoba menenangkan diri. "Sudah malam, Den, tidurlah. Ibu juga mau istirahat." Ia mengangguk, tapi sebelum pergi, ia menatapku dan berkata pelan, "Kalau ibu butuh apa-apa, panggil saya ya. Saya gak mau ibu sendirian dalam gelap." Kata-kata itu melekat lama di kepalaku. Bahkan setelah aku berbaring, mataku tak kunjung terpejam. Aku sadar, semakin aku berusaha menjauh, semakin hati ini mencari alasan untuk tetap berada di dekatnya. Sudah beberapa minggu sejak malam hujan itu dan aku merasa hidupku berubah dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan yang aneh. Senang karena masih bisa melihat Denny tersenyum di meja makan, tapi juga bersalah karena tahu senyum itu bukan untukku seharusnya. Semakin aku berusaha menyangkal, semakin aku yakin aku telah jatuh cinta pada seseorang yang sama sekali tidak boleh kucintai. Pagi itu, Risa berangkat lebih awal seperti biasa. Aku sedang menyapu halaman ketika Denny keluar dengan kemeja rapi dan rambut sedikit acak. Ia menyapaku dengan senyum ramah. "Ibu udah sarapan?" tanyanya. "Belum," jawabku singkat. Aku mencoba menghindar, tapi ia malah mendekat. "Saya buatkan teh ya," katanya. Aku hendak menolak, tapi ia sudah berjalan ke dapur. Saat ia kembali dengan 2 cangkir teh hangat, hatiku bergetar lagi. Kami duduk di teras hanya berdua. Angin pagi berhembus lembut membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. "Aneh ya, Bu?" katanya pelan. "Kalau rumah ini sepi, rasanya justru tenang." Aku tersenyum samar. "Mungkin karena kamu terbiasa dengan keramaian kampus." "Bukan, Bu, rasanya tenang karena ada ibu." Kalimat itu menghantam dadaku keras sekali. Aku ingin menegur, ingin mengingatkan bahwa ia sudah salah bicara, tapi bibirku kaku. Pikiranku berputar cepat mencari jawaban aman. "Enggak, Den, cuma lagi kangen rumah lama," ucapku. Akhirnya Denny menatapku lama. "Kalau ibu mau, kapan-kapan saya antar ke sana, biar ibu bisa lihat lagi tempat yang ibu rindukan." Aku hampir menitikkan air mata. Ia selalu tahu cara berbicara yang membuatku tersentuh. "Terima kasih, Den. Kamu terlalu baik." Ia hanya tersenyum kecil, lalu tanpa sadar, tangannya menyentuh punggung tanganku. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar keras. Aku tidak menarik tanganku, dan kami hanya duduk diam dalam cahaya lilin. Mendengarkan suara hujan yang jatuh di atap, seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi kami ruang bernapas dalam diam. Setelah beberapa menit, aku berdiri, mencoba menenangkan diri. "Sudah malam, Den, tidurlah. Ibu juga mau istirahat." Ia mengangguk, tapi sebelum pergi, ia menatapku dan berkata pelan, "Kalau ibu butuh apa-apa, panggil saya ya. Saya gak mau ibu sendirian dalam gelap." Kata-kata itu melekat lama di kepalaku. Bahkan setelah aku berbaring, mataku tak kunjung terpejam. Aku sadar, semakin aku berusaha menjauh, semakin hati ini mencari alasan untuk tetap berada di dekatnya.
Sudah beberapa minggu sejak malam hujan itu dan aku merasa hidupku berubah dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan yang aneh. Senang karena masih bisa melihat Denny tersenyum di meja makan, tapi juga bersalah karena tahu senyum itu bukan untukku seharusnya. Semakin aku berusaha menyangkal, semakin aku yakin aku telah jatuh cinta pada seseorang yang sama sekali tidak boleh kucintai. Pagi itu, Risa berangkat lebih awal seperti biasa. Aku sedang menyapu halaman ketika Denny keluar dengan kemeja rapi dan rambut sedikit acak. Ia menyapaku dengan senyum ramah. "Ibu udah sarapan?" tanyanya. "Belum," jawabku singkat. Aku mencoba menghindar, tapi ia malah mendekat. "Saya buatkan teh ya," katanya. Aku hendak menolak, tapi ia sudah berjalan ke dapur. Saat ia kembali dengan 2 cangkir teh hangat, hatiku bergetar lagi. Kami duduk di teras hanya berdua. Angin pagi berhembus lembut membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. "Aneh ya, Bu?" katanya pelan. "Kalau rumah ini sepi, rasanya justru tenang." Aku tersenyum samar. "Mungkin karena kamu terbiasa dengan keramaian kampus." "Bukan, Bu. Rasanya tenang karena ada Ibu." Kalimat itu menghantam dadaku keras sekali. Aku ingin menegur, ingin mengingatkan bahwa ia sudah salah bicara, tapi bibirku kaku. Pikiranku berputar cepat mencari jawaban aman. "Enggak, Den, cuma lagi kangen rumah lama," ucapku. Akhirnya Denny menatapku lama. "Kalau Ibu mau, kapan-kapan saya antar ke sana, biar Ibu bisa lihat lagi tempat yang Ibu rindukan." Aku hampir menitikkan air mata. Ia selalu tahu cara berbicara yang membuatku tersentuh. "Terima kasih, Den. Kamu terlalu baik." Ia hanya tersenyum kecil, lalu tanpa sadar, tangannya menyentuh punggung tanganku. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar keras. Aku tidak menarik tanganku, dan kami hanya duduk diam dalam cahaya lilin. Mendengarkan suara hujan yang jatuh di atap, seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi kami ruang bernapas dalam diam. Setelah beberapa menit, aku berdiri, mencoba menenangkan diri. "Sudah malam, Den, tidurlah. Ibu juga mau istirahat." Ia mengangguk, tapi sebelum pergi, ia menatapku dan berkata pelan, "Kalau Ibu butuh apa-apa, panggil saya ya. Saya gak mau Ibu sendirian dalam gelap." Kata-kata itu melekat lama di kepalaku. Bahkan setelah aku berbaring, mataku tak kunjung terpejam. Aku sadar, semakin aku berusaha menjauh, semakin hati ini mencari alasan untuk tetap berada di dekatnya. Sudah beberapa minggu sejak malam hujan itu dan aku merasa hidupku berubah dalam cara yang tak bisa dijelaskan.